Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Al-mukarram wal-muhtaram Samahatul Doktor Muhammad Rudi Wijaya, Magister At-Tarbiyatul Islamiyah. Perkenalkan, saya Muhammad Junaidi, mahasiswa pasca sarjana Universitas Islam Anwar Lampung yang saat ini sedang melaksanakan ujian komprehensif, dan insyaAllah saya akan menjawab sesuai dari pertanyaan yang telah dikirimkan. Yang pertama, mahasiswa diminta untuk membaca surat Luqman ayat 13 sampai 14, kemudian hukum tajwid, makna serta kandungan yang terdapat dalam ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Sadaqallahul azim. Yang maknanya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, ya bunayya, wahai anak yang kusayang. Berbeda dengan ya waladi, ya ibni. Ya bunayya artinya menunjukkan mahabbah, rasa cinta kepada anaknya tersebut. La tusyrik billah, janganlah engkau sesekali menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, karena sesungguhnya syirik itu merupakan dosa atau kezaliman yang sungguh sangat besar. Wassaynal insana biwalidayhi, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, susah payah, dan menyapihnya, wa fisaluhu fi amain, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir, hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, dan kepadaku engkau akan dikembalikan untuk dimintai pertanggungjawaban. Kandungan ayat yang tadi kita bacakan, yang pertama adalah terdapat larangan syirik. Syirik itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau meyakini menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan asyirkul akbar. Larangan tersebut merupakan nasihat Luqman kepada anaknya agar tidak mempersekutukan Allah, karena syirik termasuk dosa yang paling besar dan tidak diampuni oleh Allah. Berdasarkan dalam surah An-Nisa, Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kemudian selanjutnya, pentingnya pendidikan akidah. Dalam ayat tersebut di mana Luqman memberikan nasihat agar anaknya tidak mensekutukan Allah, karena akidah merupakan pondasi setiap seorang muslim. Karena dengan iman yang benar, dengan keislaman yang benar, maka dia akan terjaga keselamatannya dunia hingga akhirat kelak. Kemudian dalam ayat tersebut dapat dipahami penggunaan kata ya bunayya menunjukkan metode mahabbah, kasih sayang dari seorang pendidik murabbi dalam hal ini
Luqman kepada anaknya, yang artinya adalah wahai anak yang kusayang, pelipur lara intan permata buah hati ayah dan bunda, merupakan sebagai bentuk kasih sayang dalam mendidik. Sehingga kesimpulan dari surat Luqman ayat 13 dan 14 ini dapat dipahami bahawa perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, karena Allah menekankan kewajiban berbakti kepada ayah dan ibu kita. Kemudian pengorbanan ibu yang sangat besar, 9 bulan 10 hari mengandung kita, mengandung bayi yang terkadang nyawa sebagai taruhannya ketika melahirkan. Kemudian juga terdapat dalam ayat tersebut bentuk pengorbanan ayah, meskipun secara eksplisit tidak disebutkan, namun dapat dipahami pengorbanan ayah juga sungguh sangat luar biasa yang harus kita hormati. Kemudian anjuran bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua, serta penekanan bahawa kita hidup dan akan dikembalikan nanti untuk dimintai pertanggungjawaban di padang mahsyar. Sehingga ringkasan umum kandungan ayat 13 dan 14 itu dapat dipahami bahawa satu, penanaman tauhid sejak dini, kemudian pendidikan anak yang penuh kasih sayang, larangan berbuat syirik, kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, selanjutnya penghargaan atas pengorbanan ayah dan ibu, terutama ibu kita, selanjutnya perintah untuk bersyukur kepada Allah dan kedua orang tua kita, serta kesadaran bahawa nanti kita akan dihisab pada hari kiamat. Kemudian hukum tajwid yang ada di dalamnya, pertama ada qalqalah sugro, terdapat pada dua kata, iaitu wa idza qala Luqman, kemudian libnihi, ada qaf mati dan ba mati di tengah kalimat, maka dibaca dengan memantulkan suara, hukumnya adalah qalqalah sugro. Kemudian ada mad tabi'i, ada 14 pada dua ayat tersebut. Mad tabi'i adalah mad yang dibaca sekedar satu alif atau dua harakat. Untuk mengetahui mad tabi'i ini adalah apabila ada huruf alif sebelumnya berbaris fathah, waw sebelumnya berbaris dhammah, dan huruf ya sebelumnya berbaris kasrah, maka itu disebut dengan mad tabi'i atau mad asli yang wajib dibaca satu alif atau dua harakat. Dan di sini terdapat lebih kurang ada 14, yaitu wa id qala Luqmanu libnihi, kemudian ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an yashkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Kemudian ada mad layyin. Mad layyin itu adalah huruf waw atau ya yang sebelumnya didahului oleh baris fathah. Di sini terdapat 4 kata. Yang pertama wawassayna, kemudian biwalidayhi, kemudian amaini, kemudian waliwalidayka, itu adalah termasuk mad layyin. Selanjutnya ada gunnah pada nun dan mim syiddah, masing-masing ada satu. Inna ditahan dan didengungkan. Kemudian ummuhu. Selanjutnya ada izhar, ada dua kata, la zulmun azim, kemudian wahnan ala wahnin. Izhar itu adalah apabila nun mati atau tanwin berjumpa dengan huruf izhar yang 6, maka dibaca jelas atau nyata. Kemudian ada ikhfa, yaitu nun mati ketemu sin. Wa wassaynal insana, nun mati ketemu dengan sin. Kemudian idgham bi gunnah, tanwin ketemu waw, yaitu ala wahni wa fisaluhu. Itu terkait dengan hukum tajwid yang terdapat dalam surat Luqman ayat 13 sampai 14. Kemudian selanjutnya ayat dan hadis tarbawi. Soalnya atau pertanyaannya berikut, jelaskan satu ayat Al-Quran yang menjadi dasar pendidikan dalam Islam dan apa nilai tarbawinya. Sekian banyak dalam Al-Quran ayat yang menjelaskan tentang pendidikan. Maka di sini saya mengambil surat Luqman ayat 13
sebagaimana tadi yang telah dibacakan, yaitu menjelaskan tentang pendidikan akidah sebagai pondasi utama. Karena akidah inilah merupakan salah satu pondasi syarat diterimanya seluruh amal ibadah. Karena tanpa akidah yang benar, iman yang benar, maka kebaikan itu, amal saleh itu tidak diterima oleh Allah. Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang melakukan amal saleh, laki-laki maupun perempuan, maka syaratnya dia beriman dengan iman yang benar. Kemudian ayat ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam dimulai dari penanaman tauhid, yang itu mengenalkan Allah, mengikhlaskan ibadah kepadanya, serta menjauhi perbuatan syirik. Kemudian dalam ayat tersebut juga terdapat peran orang tua dalam mendidik anak. Dalam hal ini Luqman sebagai ayah memberikan contoh bahwa keluarga adalah lembaga pendidikan pertama dan utama bagi anak-anaknya. Kemudian yang ketiga, pendidikan dengan hikmah dan kasih sayang. Sebagaimana kata ya bunayya menunjukkan mahabbah, kasih sayang, dan ini merupakan salah satu metode pengajaran kepada anak-anak, terlebih anak usia dini, dengan metode tersebut. Kemudian pentingnya dalam pendidikan, makanya watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Salah satu kebaikan itu adalah belajar ilmu agama, pendidikan. Maka sangat dibutuhkan nasihat peringatan, tentu dengan cara yang baik, agar nasihat tersebut mudah dan sampai diterima oleh orang yang diberikan nasihat. Kemudian selanjutnya penanaman nilai moral sejak dini. Nah, larangan syirik mengajarkan bahwa pendidikan karakter dalam Islam dimulai dari membentuk kesadaran moral dan spiritual sejak anak usia dini. Itu diantara contoh ayat terbawi yang menjelaskan tentang di dalamnya terdapat nilai-nilai pendidikan, baik itu moral ataupun karakter. Kemudian soal berikutnya, sebutkan satu hadis tentang proses pembelajaran atau karakter, lalu jelaskan maknanya. Ya, salah satu hadisnya adalah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'itsu liutammima salihal akhlaq." Dalam riwayat, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, hadis ini mengajarkan bahwa pendidikan dalam Islam adalah bertujuan membentuk karakter mulia, bukan hanya sekedar mengajarkan pengetahuan. Maka seorang guru, orang tua, dan pendidik memiliki tanggung jawab besar untuk menanamkan nilai-nilai akhlak melalui keteladanan, bimbingan, dan pembelajaran yang bermakna. Nah, untuk itu akhlak ini merupakan salah satu yang saat sekarang ini sudah krisis. Ada orang mengatakan Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang yang jujur. Maka melalui pendidikan agama Islam dengan menerapkan moral, mengedepankan akhlak-akhlak yang baik, tentu guru sebagai role of modelnya di sekolah, orang tua modelnya di rumah, dapat memberikan dampak yang positif terhadap anak dengan menjadi uswatun hasanah bagi keluarganya, bagi murid-muridnya. Sehingga apabila anak tersebut memiliki akhlak yang baik, maka dia tentu lebih utama daripada orang yang berilmu namun tidak memiliki akhlak yang baik. Itulah yang dimaksud dengan perkataan Sayyidina Ali, al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu, maknanya adalah orang yang memiliki adab dan ilmu itu lebih mulia daripada orang yang berilmu tapi tidak beradab. Bukan bermakna adab itu di atas ilmu, bukan. Karena tidak ada orang yang bisa beradab dengan baik dan benar jika tidak didasari dengan ilmu. Dan adab itu tidak dimaknai hanya sekedar sopan santun, tutur kata, tidak. Melainkan adab itu bisa dimaknakan lebih luas, seperti bagaimana adab kita kepada Allah, adab kita kepada Rasulullah, adab kita kepada Al-Quran, kepada malaikat, dan kepada syariat ini. Sehingga itu dapat diketahui dengan adanya ilmu agama, ilmu pengetahuan yang benar.
Maka orang yang mengetahui ilmu adab yang sesuai dengan syariat, kemudian dia amalkan, maka dia lebih mulia daripada orang yang berilmu namun tidak beradab. Kemudian selanjutnya, soal berikutnya, apa perbedaan antara ayat atau hadis normatif dan aplikatif dalam pendidikan Islam? Ya, jelas tentu berbeda sekali. Ayat atau hadis yang normatif adalah teks yang berisi ajaran, prinsip, nilai, atau aturan dasar yang harus diyakini dan dijadikan pedoman dalam kehidupan serta pendidikan Islam. Nah, biasanya ayat ini bersifatnya umum, kemudian konseptual, prinsip dasar, dan tidak memerinci cara praktiknya. Dia hanya sebagai normatif saja. Hanya kita katakan hanya teks saja, tekstual saja, tidak menjelaskan secara terperinci bagaimana cara pelaksanaannya. Nah, contohnya adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Iqra, bacalah. Nah, Iqra, bacalah ini kan memiliki nilai yang terkandung di dalamnya, itu kewajiban untuk belajar. Namun tidak dijelaskan bagaimana cara belajar itu dengan bagaimana cara belajar yang baik, bagaimana cara belajar yang benar. Tentu cara belajar yang baik itu adalah dengan melihat sanad ilmu, mata rantai keilmuan, terlebih ilmu agama itu, sehingga sanadnya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian contoh lainnya adalah perintah mendidik akhlak, seperti innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Prinsip akhlak sebagai tujuan pendidikan. Ya, dalam hadis tersebut tidak dijelaskan bagaimana cara mendidik, cara memberikan keteladanan, karena hadisnya hanya bersifat normatif. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, namun tidak dijelaskan secara terperinci. Itu adalah hadis atau ayat yang sifatnya normatif. Nah, sedangkan ciri-ciri ayat atau hadis aplikatif adalah pengertiannya adalah ayat atau hadis aplikatif adalah teks yang berisi contoh konkret, perintah praktis atau cara pelaksanaan. Maka pendidikan dalam kehidupan sehari-hari ini apabila dikaitkan dengan ayat yang sifatnya aplikatif, itu maka berisi seperti bersifat praktis. Bersifat praktis, operasional, kemudian membahas langkah-langkah nyata. Seperti contoh terdapat dalam hadis Nabi SAW, muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin. Suruhlah, perintahkanlah anak kalian itu untuk salat ketika mereka sudah berumur 7 tahun. Nah, ketika ayat ini mengatakan, hadis ini menjelaskan perintahlah salat, tentu di situ kita harus mempraktekkan. Ada nilai aplikatif, ada nilai perintah dalam hadis tersebut bagaimana cara salat yang baik dan benar. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Maka ada perintah bagaimana kita cara mengikuti bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan salat. Kemudian perintah untuk memukul anak ketika dia tidak salat ketika sudah berumur 10 tahun. Wadribuhum wa hum abna'u asyur sinin. Pukul mereka kalau seandainya setelah umur 10 tahun tetapi tidak melaksanakan salat. Wa farriqu bainahum fil madaji. Kemudian pisahkan tempat tidurnya setelah mereka berumur 10 tahun. Jadi hadis ini merupakan aplikatif. Dia tidak hanya sekedar memberikan perintah, tapi di situ bagaimana ada perintah yang tersirat dalam menyuruh anak itu salat ketika 7 tahun. Kemudian bagaimana cara melakukan salat itu dipraktekkan. Jadi secara umum ciri-ciri dari perbedaan secara umum, perbedaan antara ayat atau hadis yang normatif dan aplikatif adalah dari segi isi. Kalau ayat atau hadis yang normatif itu bersifat prinsip atau nilai dasar, kalau aplikatif dia bersifat cara praktis atau contoh nyata. Kalau dari segi sifat, maka ayat dan hadis ini konseptual, sedangkan yang aplikatif itu bersifat operasional. Dari segi tujuan, kalau ayat atau hadis yang normatif itu adalah menentukan arah dan landasan pendidikan, sedangkan aplikatif itu memberi pedoman praktik
pendidikan. Kemudian pertanyaan berikutnya terkait dengan sistem penyelenggaraan pendidikan Islam. Jelaskan konsep dasar sistem pendidikan Islam dan komponennya. Ya. Konsep dasar sistem pendidikan Islam adalah proses terencana yang bertujuan membentuk manusia beriman, berilmu, berakhlak mulia, dan mampu menjalankan fungsi kekhalifahan di muka bumi berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, konsep dasar ini mencakup tiga aspek utama. Yang pertama adalah sumber nilai pendidikan. Nah, sumber nilai pendidikan ini berasal dari Al-Quran, hadis, ijtihad, qiyas. Itu merupakan sumber pendidikan, sumber nilai pendidikan. Kemudian yang kedua adalah tujuan utama pendidikan. Nah, tujuan utama dari pendidikan itu adalah bagaimana membentuk manusia yang sempurna, insanul kamil atau manusia paripurna. Kalau Ki Hajar Dewantara mengatakan memanusiakan manusia. Nah, tentu hal ini dilakukan dengan penguatan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, kemudian memperdayakan akal dan ilmu, kemudian penanaman akhlak mulia, serta peningkatan keterampilan atau life skill untuk menjadi khalifah di bumi. Itu tujuan daripada pendidikan. Nah, yang ketiga, proses pendidikan. Nah, pendidikan berlangsung secara berkesinambungan dan itu mencakup pembinaan spiritual, pengembangan intelektual, pengembangan sikap dan akhlak, serta pembiasaan amal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Itu merupakan proses pendidikan yang sifatnya itu berkesinambungan, artinya kontinu. Kemudian adapun komponen-komponen sistem pendidikan Islam, yaitu adalah saling keterkaitan, tersusun dari beberapa komponen komponen pokok yang saling terkait. Ini banyak sekali ini. Yang pertama ada tujuan pendidikan Islam. Ya, tujuan pendidikan Islam ini meliputi pembentukan karakter, menumbuhkan keimanan, akhlak dan kecerdasan, membentuk pribadi berilmu dan bermanfaat. Ini dari tujuan pendidikan Islam. Kemudian yang kedua, komponen yang kedua itu adalah pendidik, guru, murabbi atau mursyid. Nah, guru berfungsi sebagai pembimbing spiritual, pembina moral, pengarah intelektual, kemudian teladan atau uswatun hasanah. Jadi guru itu harus menjadi role model sehingga peserta didik itu dapat meniru dan menggugu dan meniru gurunya tersebut dengan sesuatu yang mereka bisa ambil nilai positif. Maka guru dalam Islam juga berperan menanamkan nilai-nilai keislaman melalui keteladanan dan kasih sayang. Jadi kalau guru mengatakan, "Nak, minum itu harus duduk," maka guru mempraktekkan. "Nak, kita harus berbagi," maka guru itu juga sudah mempraktekkan. "Nak, mari kita bersedekah," maka guru itu sudah mempraktekkan. Sehingga lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Terkadang orang itu lebih suka meniru, melihat dari apa yang kita lakukan, tapi tidak dari apa yang kita ucapkan. Maka guru dituntut untuk itu sebagai uswah hasanah atau role modelnya. Kemudian ketiga, komponen ketiga ada peserta didik, muta'allim, ya, pelajar atau murid. Nah, peserta didik adalah individu yang memiliki potensi fitrah baik dan suci. Sebagaimana Rasulullah katakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassirani aw yumajjisani. Nah, setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, artinya siap menerima kebenaran Islam, siap menerima hal-hal yang baik. Kan tetapi kedua orang tuanya lah, termasuk lingkungan dan seterusnya, terkadang menjadikan anak itu bersifat majusi, Yahudi, Nasrani, atau menjadi bagian daripada agama mereka. Kenapa demikian? Karena seluruh bayi itu dulu di alam arwah disebutkan sudah menyatakan keimanan kepada Allah dan menyatakan keimanan kepada Allah, membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang berhak untuk disembah. Kemudian seterusnya adalah makhluk yang berkembang secara bertahap. Jadi peserta didik ini adalah makhluk atau sosoknya manusia yang berkembang itu secara bertahap. Tidak ada orang yang terlahir dalam keadaan bisa berjalan. Karena disebutkan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal basar wal absar
Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Itu artinya ketika kita sampai pada tahap saat ini, itu melalui tahapan proses yang sangat panjang sekali sehingga kita sampai pada titik mengetahui. Yang sebelumnya kita nggak tahu apa-apa. Kemudian murid itu subjek aktif yang didorong untuk berpikir, merenung dan berbuat. Kemudian yang keempat komponennya adalah kurikulum pendidikan Islam. Nah, isi kurikulum mencakup ilmu agama, yaitu akidah, fikih, Al-Quran, hadis, kemudian ilmu hadis, ada kemudian ilmu umum, ada sains, bahasa dan sosial, kemudian ada nilai-nilai dan adab Islami. Nah, tujuan kurikulum adalah mencetak keseimbangan antara dunia dan akhirat. Itu diantara komponen yang berisikan kurikulum pendidikan Islam. Kemudian komponen berikutnya ada metode pembelajaran, di mana teknik mengajar dalam Islam banyak sumbernya, bisa dari keteladanan, nasihat, pembiasaan, diskusi, tanya jawab, hikmah dan kelembutan. Kemudian komponen berikutnya adalah lingkungan pendidikan, terdiri dari lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Makanya keluarga itu disebut dengan al-baitu madrasatul ula lil abna. Ya, keluarga itu merupakan pendidikan utama, sekolah utama bagi anak-anak. Karena dari keluarganya itulah mereka mengetahui sesuatu yang mungkin tidak diajarkan di sekolah, atau hal yang pertama mereka ketahui adalah yang lahir dari keluarga mereka. Maka sangat penting untuk mencerdaskan kehidupan anak, mensolehkan diri mereka misalkan, itu dimulai dari pendidikan di rumah. Kemudian selanjutnya evaluasi pendidikan. Komponen berikutnya evaluasi pendidikan, di mana mencakup tentang aspek spiritual, aspek akhlak dan sikap, pengetahuan dan keterampilan. Maka dalam Islam, evaluasi bukan hanya penilaian hasil, tetapi juga proses dan perubahan perilaku. Nah, ringkasannya adalah sistem pendidikan Islam adalah usaha sadar, terarah, dan berkesinambungan untuk membentuk manusia beriman, berilmu, dan berakhlak mulia berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Komponennya meliputi tujuan, pendidik, peserta didik, kurikulum, metode, lingkungan pendidikan, dan evaluasi. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pembaharuan sistem pendidikan Islam dari masa klasik hingga kontemporer. Ya, ini ada beberapa tahap. Yang pertama, masa klasik itu dimulai dari abad 7 sampai 12 Masehi, di mana pembaharuan pada masa ini terjadi secara alami melalui perluasan wilayah Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, dulu lembaga ini disebut dengan kutab. Jadi kutab itu tempat belajar baca tulis Al-Quran. Kemudian masjid dijadikan sebagai pusat pendidikan, diskusi, dan kajian ilmu. Ya, terus sekarang masjid mungkin dijadikan sebagai tempat wisata, salah satu wisata religi ya. Terlebih masjidnya itu megah dan mewah. Kemudian metode pembaharuannya ya pengembangan ilmu agama, tafsir, hadis, fikih, dan terintegrasi dengan ilmu rasional seperti filsafat, matematika, dan kedokteran. Kemudian hadirnya halaqah sebagai metode diskusi ilmiah. Ini diantara bentuk metode pembaharuan yang terjadi pada masa klasik. Kemudian lembaga baru ada namanya madrasah. Madrasah ini lahir pada abad ke-11 atau masa Nizam al-Muluk. Kemudian ada perpustakaan dan al-Baitul Hikmah, pusat penerjemahan dan riset, di mana arah pembaharuannya adalah islamisasi ilmu asing seperti ilmu yang berasal dari Yunani, Persia, dan India. Kemudian keteraturan lembaga pendidikan seperti kurikulum, guru, beasiswa, dan penekanan pada tradisi ilmiah dan riset. Kemudian pada masa pertengahan, ini dari abad ke-13 sampai abad ke-18 Masehi. Nah, pada masa ini terjadi stagnasi dan muncul kebutuhan reformasi, di mana kondisi pada saat itu madrasah lebih fokus pada ilmu-ilmu agama secara tekstual. Kemudian berkurangnya inovasi dalam sains dan filsafat, serta penekanan pada hafalan dibandingkan dan pemahaman. Ya, jadi dulu orang menekankan hafalan, tapi sekarang lebih menekankan pemahaman. Nah, gerakan pembaharuan ini muncul ulama pembaharu seperti Abu Hamid Al-Ghazali.
Ini diantara termasuk orang yang disebut dengan Al-Mujaddid, pembaharuan Islam, di mana salah satu karangan beliau terkenal dengan Ihya Ulumuddin. Kemudian pembaharuan metodenya itu penekanan pada purifikasi atau purifikasi akidah, kemudian penyempurnaan metode pembelajaran melalui adab, etika, dan tasawuf. Arah pembaharuannya kemana? Kembali pada nilai dasar Al-Quran dan Sunnah, kemudian praktik keagamaan, pembenahan moral dan spiritual masyarakat. Kemudian ketiga, masa modern dari abad 19 sampai 20 Masehi. Ini masa penting karena dunia Islam pada saat itu bersentuhan langsung dengan kolonialisme dan modernisasi Barat. Sehingga konteks pembaruan ini berdampak kepada ketertinggalan dunia Islam dalam sains, teknologi, dan administrasi negara. Seperti ada tokoh-tokoh pembaharu pada abad itu, seperti di Indonesia dalam banyak Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hasim Asy'ari. Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mengintegrasikan ilmu agama dan umum di Muhammadiyah. Kalau Kiai Hasyim Asy'ari, pembaharuan pesantren melalui disiplin dan kurikulum yang lebih teratur. Dan mereka termasuk pembaharu pada abad modern, yaitu 19 sampai 20 Masehi. Kemudian selanjutnya masa kontemporer abad 21 sampai sekarang. Nah, pembaharuan terus berkembang mengikuti era globalisasi, digitalisasi, dan kebutuhan masyarakat modern. Jadi sekarang ini kita berada di era globalisasi atau Gen Z. Semuanya itu dengan sistem digital. Apalagi sekarang sudah ada AI yang sekiranya dari satu sisi memberikan dampak positif kepada dunia pendidikan, tetapi dari satu sisi terkadang membuat anak-anak kita kurang membaca atau kurang membaca literatur karena terfokus pada AI tersebut. Nah, ciri-ciri pembaharuan saat ini, integrasi ilmu Islamic Integrated Education. Kemudian tidak ada dikotomi ilmu agama dan ilmu umum. Selanjutnya pengembangan konsep Islamic worldview dalam semua bidang ilmu. Kemudian digitalisasi pendidikan. Nah, saat sekarang ini ada namanya e-learning, madrasah digital, kemudian platform pembelajaran daring. Penggunaan aplikasi membaca Al-Quran, hadis, dan kajian online. Ini diantara bentuk memanfaatkan digitalisasi di saat sekarang ini. Kemudian manajemen pendidikan modern. Ada namanya kurikulum berbasis kompetensi, pembelajaran aktif learning, PBL atau HOTS, kemudian penilaian autentik dan karakter. Kemudian gerakan moderasi beragama. Pendidikan Islam menambahkan nilai moderat, toleran, anti radikal. Nah, kemudian kesimpulan umum dari pendidikan masa klasik hingga sekarang adalah, kalau klasik fokus pembaharuannya itu pada pengembangan ilmu lembaga pendidikan awal. Kalau periode pertengahan itu pemurnian akidah, pembenahan moral. Kalau periode modern itu fokus pembaharuannya ada integrasi ilmu umum ke ilmu agama dan reformasi kurikulum. Periode kontemporer itu digitalisasi, modernisasi, integrasi Imtek dan Imtak, fokus pembaharuannya di situ. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sistem penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia menurut regulasi terbaru. Regulasi terbaru dalam pendidikan Islam Indonesia itu ada beberapa regulasi penting terbaru yang terkait sistem penyelenggaraan pendidikan Islam. Yang pertama, Keputusan Menteri Agama nomor 450 tahun 2024, di mana Kementerian Agama telah menerbitkan pedoman implementasi kurikulum untuk madrasah, RA, MI, MTS, MA. Kemudian kurikulum ini menggantikan pedoman sebelumnya, Keputusan Menteri Agama nomor 347 2002, dan menekankan implementasi profil pelajar Pancasila yang diperkaya dengan nilai rahmatan lil alamin. Kemudian ada namanya SK Dirjen tentang capaian pelajar pendidikan agama Islam dan bahasa Arab. Kemudian ada regulasi pendidikan pesantren baru tahun 2025, di mana Keputusan Menteri Agama nomor 195 tahun 2025, pedoman pendirian satuan pendidikan pesantren berbasis kajian kitab kuning dan penataan kelembagaan pesantren yang menyelenggarakan program kesetaraan.
Itu di antara bentuk sistem penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia menurut regulasi atau peraturan terbaru saat ini. Kemudian ada juga kewenangan pengelolaan guru agama. Nah, kewenangan pengelolaan guru agama atau guru PAI, di mana Kemenak sedang menyusun revisi regulasi rancangan peraturan Menteri Agama tentang pengelolaan pendidikan agama di sekolah, termasuk kewenangan pengangkatan dan mutasi guru agama agar lebih terintegrasi. Kemudian ini tujuannya adalah untuk memperjelas garis kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam urusan guru PAI. Ini juga sangat membantu guru PAI karena seperti kami guru PAI di pendidikan di dinas pendidikan itu memiliki dua rumah, ke dinas juga, ke Kemenak juga. Terkadang dengan kondisi seperti ini, di satu sisi itu bisa menyulitkan kita sebagai guru atau sebagai guru agama lah khususnya. Jadi kalau seandainya guru agama ini sudah fokusnya di bawah Kemenak, tentu kita urusannya administratifnya lebih fokus ke sana saja. Kemudian izin penyelenggaraan bagi pendidikan Islam formal. Jadi pada tahun 2024 Kemenak memberikan SK izin operasional untuk 21 pesantren, untuk 21 lembaga pendidikan Islam formal dan pesantren. Jadi ini di antara bentuk regulasi terbaru saat ini. Kemudian selanjutnya pertanyaannya, apa tantangan pendidikan Islam di era modern? Ya. Tantangan internal dari dalam sistem pendidikan Islam itu ya seperti kualitas guru dan tenaga pendidik. Karena tidak semua pendidik itu bisa menguasai belum semua guru memiliki kompetensi pedagogik, teknologi dan keilmuan yang memadai. Terlebih kita di saat sekarang ini guru-guru yang senior barangkali kurang pengetahuan dalam teknologi, tapi mungkin mereka memiliki kelebihan dari segi metode pembelajaran yang klasik seperti itu. Tapi karena kita berada di saat ini, mau tidak mau harus mengikuti perubahan zaman dan alam. Kemudian tantangan berikutnya atau masalah berikutnya adalah masih kuatnya metode ceramah dan hafalan. Jadi terkadang ada memang guru itu lebih suka dengan ceramah seperti itu, dengan ceramah dan hafalan. Mungkin salah satu faktornya karena kurangnya kemampuan mereka atau kompetensi terkait dengan penggunaan digital atau media online sebagai referensi atau literatur dalam pembelajaran. Kemudian kesenjangan kompetensi antara daerah, perkotaan dan pedesaan. Dan ini jelas ya, fasilitas di pedesaan itu sangat kurang sekali, sangat minim sekali. Jangankan sesuatu yang untuk laboratorium, bahkan bangunannya saja pun masih dikatakan miris untuk dunia pendidikan saat sekarang ini. Kemudian ada selanjutnya relevansi kurikulum. Kurikulum sering kurang mengikuti perkembangan zaman, terutama teknologi, sains dan kebutuhan dunia kerja. Mungkin itu salah satu faktor mengapa terjadinya perubahan kurikulum, karena mungkin menyesuaikan dengan perubahan alam dan zaman. Kemudian sarana dan prasarana, banyak madrasah pesantren masih kekurangan fasilitas, laboratorium, perpustakaan dan teknologi pembelajaran. Kemudian belum meratanya akses internet dan perangkat digital. Kemudian pengelolaan manajemen pendidikan, seperti administrasi dan manajemen lembaga sering belum profesional, kurangnya standar mutu yang konsisten antar lembaga. Ini di antara problem atau tantangan yang terjadi secara internal atau intern dalam sistem pendidikan Islam. Adapun tantangan eksternalnya yaitu berada dari lingkungan global dan masyarakat, seperti arus global. Ya, anak muda lebih terpapar budaya global yang kadang bertentangan dengan nilai spiritual. Ini sudah menjadi tidak lagi menjadi rahasia umum, di mana anak muda sekarang ini atau Gen Z, mereka itu lebih terpapar dengan budaya global yang mudah diakses melalui internet, sehingga bertentangan nilai-nilai spiritual atau pendidikan agama kita sendiri. Kemudian tantangan menjaga identitas keislaman sambil tetap terbuka pada peradaban modern. Ini juga merupakan tantangan. Kemudian tantangan secara eksternal juga era digital dan teknologi, di mana perubahan cepat teknologi menuntut pembelajaran berbasis digital, sehingga guru dan institusi harus beradaptasi dengan e-learning, AI dan platform digital lainnya. Kemudian ada persaingan SDM. Dunia kerja menuntut keterampilan abad 21, berpikir kritis, kreativitas, komunikasi dan kolaborasi. Kemudian pendidikan Islam harus menyiapkan lulusan yang kompetitif tanpa meninggalkan
nilai moral. Ini juga tantangan secara eksternal. Kemudian ada perubahan sosial budaya, perubahan gaya hidup, keluarga, dan orientasi nilai masyarakat. Ini juga merupakan tantangan secara eksternal yang terjadi di lingkungan dan masyarakat kita. Kemudian ada tantangan filosofis dan konseptual. Ada tantangan ini berupa dikotomi ilmu, yaitu adanya pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum yang membuat pendidikan Islam kurang integratif. Kemudian ada pembentukan karakter di era instan. Ada relevansi dengan nilai-nilai Qur'ani, seperti memastikan pembelajaran bukan hanya transfer pengetahuan tetapi menanamkan nilai-nilai terbawi seperti adab, iman, akhlak, dan nilai ketauhidan. Kemudian selanjutnya tantangan lembaga pendidikan Islam, madrasah, pesantren, sekolah Islam. Ini juga seperti legalisasi dan standarisasi pesantren, inovasi pembelajaran, pembiayaan. Itu merupakan tantangan atau chain yang terdapat dalam lembaga Islam. Nah, secara umum dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam di era modern menghadapi tantangan besar yang bersifat internal seperti kurikulum, guru, manajemen, kemudian eksternal seperti globalisasi, teknologi, dan budaya, kemudian filosofis seperti dikotomi ilmu, relevansi ilmu. Maka solusi utamanya adalah modernisasi yang tetap berpegang pada nilai Qur'ani, yaitu pendidikan Islam yang adaptif, moderat, berorientasi karakter, berbasis ilmu dan teknologi, serta relevan dengan kebutuhan zaman. Kemudian selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah pengembangan kurikulum PAI. Jelaskan model-model pengembangan kurikulum yang relevan dalam PAI. Ada Taylor, Taba, Kerr, dan model Islami. Maka secara umum setiap model-model ini itu memiliki kelebihan, memiliki kekurangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum perbandingan singkat antara Taylor, antara Taylor, Taba, Kerr, dan model Islami dalam konteks PAI ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Kalau model Taylor, fokus utamanya adalah tujuan, pengetahuan, tujuan, pengalaman, evaluasi. Maka dia linear. Maka kelebihan untuk PAI itu apa? Maka dia sistematis, mudah diterapkan. Kekurangannya ya kurang fleksibel. Jadi kalau diterapkan dalam PAI itu kurang fleksibel. Kalau Taba, ya, fokus utamanya itu pada analisis kebutuhan oleh guru. Kelebihannya untuk PAI itu kontekstual responsif. Kekurangannya proses lebih panjang. Kalau Kerr, kurikulum dipandang sebagai sistem. Kelebihan untuk PAI fleksibel, integratif, tapi rumit jika guru kurang siap. Nah, Islami yaitu fokus utamanya adalah tauhid dan akhlak sebagai dasar. Kemudian kelebihan untuk PAI menjawab kebutuhan moral dan nilai. Kekurangannya butuh guru yang kompeten secara keagamaan dan pedagogi. Dan saya kira model Islam ini dia lebih sesuai untuk pendidikan agama Islam, karena memang fokus utamanya adalah tauhid dan akhlak sebagai dasar, dan ini tidak bisa dipisahkan. Kemudian untuk PAI ini menjawab kebutuhan moral dan nilai. Dan memang tantangan saat sekarang ini adalah budaya kita kekurangan minimnya, kita katakan minimnya akhlak moral yang baik untuk peserta didik. Maka tidak heran banyaknya peserta didik yang melakukan pembulian, kekerasan, bahkan ada yang sampai melakukan pembunuhan. Ini tentu sangat menyedihkan bagi dunia pendidikan, terutama pendidikan Islam. Nah, jika kekurangannya guru yang kompeten secara keagamaan dan pedagogik, jika saat itu kekurangan, ini bisa diatasi dengan cara melakukan pelatihan. Diberikan guru tersebut bimbingan, pelatihan, sehingga mereka itu siap untuk memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita atau untuk peserta didik. Maka kesimpulannya adalah keempat model kurikulum di atas relevan bagi PAI dengan karakter masing-masing. Secara umum relevan dengan karakter masing-masing. Kalau Taylor cocok untuk tujuan PAI yang jelas.
Tabah cocok untuk pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan siswa. CARE cocok untuk pembelajaran integratif PAI. Model Islami menekankan aspek iman, akhlak, dan integrasi ilmu. Kemudian selanjutnya sebutkan langkah-langkah pengembangan kurikulum PAI dari analisis kebutuhan hingga evaluasi. Baik. Langkah-langkah pengembangan kurikulum PAI adalah satu, analisis kebutuhan, needs assessment. Di sini mengetahui apa yang dibutuhkan peserta didik, lembaga, masyarakat, dan tuntutan zaman. Ini meliputi analisis kebutuhan peserta didik, analisis konteks sekolah atau madrasah, dan ini mencakup visi, sarana, budaya sekolah. Kemudian analisis kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, analisis regulasi seperti kurikulum nasional, standar isi, standar kompetensi lulusan, kemudian analisis perkembangan iptek dan tantangan global. Itu langkah-langkahnya. Yang pertama tadi analisis kebutuhan, needs assessment. Langkah yang kedua adalah perumusan tujuan pendidikan PAI. Perumusan tujuan pendidikan PAI ini merumuskan tujuan umum dan khusus sesuai hasil analisis kebutuhan. Dan ini terdiri dari tujuan umum PAI, yaitu membentuk insan beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Tujuan khususnya apa? Dirinci menjadi kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian rumusan KI kompetensi inti dan KD kompetensi dasar atau CP capaian pembelajaran pada kurikulum merdeka. Kemudian langkah berikutnya adalah pemilihan dan pengorganisasian materi PAI, di mana materi dipilih sesuai dengan kaedah relevansi, signifikasi, kontinuitas, kemudian kelayakan psikologis, kemudian kelayakan sosiologis. Ya, jadi ini tentu sesuai budaya dan kebutuhan masyarakat. Kalau kelayakan psikologis itu sesuai tahap perkembangan siswa. Jadi ini diantara salah satu langkah pengembangan kurikulum dari analisis kebutuhan hingga evaluasi. Kemudian seterusnya yang keempat adalah pengembangan strategi atau metode pembelajaran. Nah, menentukan cara bagaimana materi disampaikan agar tujuan tercapai ini penting juga bagi kita. Contoh strategi pembelajaran PAI. Pembelajaran berbasis proyek misalkan PJBL pada tema akhlak. Kemudian problem based learning pada materi fikih ibadah. Ada metode inquiry learning pada materi Al-Quran dan Hadis. Ada pembelajaran keteladanan uswah dan pembiasaan dan seterusnya. Ini juga merupakan penting bagi kita dalam melakukan langkah-langkah strategi untuk analisis kebutuhan hingga evaluasi. Itu yang keempat. Yang kelima, pengembangan media dan sumber belajar. Menentukan alat dan bahan pendukung pembelajaran seperti kitab dan buku PAI, video pembelajaran, aplikasi Quran digital, media visual, audio, simulasi ibadah. Karena terkadang anak itu dia bisa menangkap pembelajaran itu melalui visual, auditory, ada melalui psikomotorik dan seterusnya. Kemudian penyusunan evaluasi penilaian PAI. Nah, penilaian ini bisa merupakan penilaian kognitif seperti tes tertulis, lisan, kuis, atau afektif, observasi sikap, maksudnya observasi sikap, jurnal, portofolio, akhlak. Kemudian penilaian psikomotorik, praktik ibadah seperti wudhu, sholat, dan tilawah itu bisa dinilai. Kemudian penilaian proyek dan portofolio pada kurikulum merdeka. Kemudian langkah selanjutnya adalah implementasi pelaksanaan kurikulum. Ini menerapkan kurikulum yang sudah dirancang dalam kegiatan belajar mengajar. Aspek penting itu seperti kesiapan guru, ketersediaan sarana, manajemen kelas dan kegiatan pembiasaan, kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat. Kemudian ada namanya evaluasi kurikulum, menilai efektivitas kurikulum secara keseluruhan. Nah, itu diantara langkah-langkah yang bisa diterapkan dalam pengembangan kurikulum PAI dari analisis kebutuhan hingga evaluasi. Ada 8 langkah sebagaimana yang telah kita sebutkan. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bandingkan kurikulum berbasis konten dan berbasis kompetensi dalam PAI. Ya, perbandingan kurikulum berbasis konten dan berbasis kompetensi dalam PAI. 1. Fokus dan orientasi. Ya, kalau kurikulum berbasis konten, dia fokus pada materi atau ajaran Islam, menekankan apa yang harus dipelajari, materi bab topik. Orientasinya teacher center, yaitu guru menjadi pusat pembelajaran. Kemudian kurikulum berbasis kompetensi
Fokus pada kemampuan siswa dalam memahami, mengamalkan dan menampilkan perilaku Islami, menekankan apa yang harus didapat dilakukan siswa. Orientasinya adalah student center. Jadi siswa menjadi pusat pembelajaran. Makanya di kurikulum Merdeka itu student center itu adalah siswa menjadi pusat pembelajaran. Jadi guru dalam kurikulum Merdeka itu sebagai fasilitator saja, mengarahkan peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya. Kalau konten ya maka guru yang menjadi subjek pembelajaran atau ya subjek pembelajaran. Kemudian dari segi struktur kurikulum, kalau dia konten disusun berdasarkan topik-topik PAI seperti akidah, akhlak, fikih, Quran. Kemudian berbasis bahan ajar atau buku teks. Kalau dikira kompetensi disusun berdasarkan capaian pembelajaran, kompetensi inti dan dasar, kemudian profil pelajar Pancasila berkarakter Islami. Dari segi peran guru dan siswa, kalau dia konten, guru sebagai pemberi materi, informator, siswa sebagai penerima informasi. Kalau kompetensi, guru sebagai fasilitator, motivator, pembimbing, siswa aktif, kolaboratif, dan eksploratif. Kemudian dari segi metode pembelajaran, kalau dia konten, modelnya ceramah, hafalan, pembacaan kitab atau buku, atau literasi lah. Kalau kompetensi, pembelajaran berbasis proyek, diskusi, kolaborasi, praktik ibadah, studi kasus, dan role play. Kemudian dari segi penilaian, kalau dia konten, fokus pada teks, kognitif, hafalan, ujian teori, menilai seberapa banyak materi dipahami. Kalau kompetensi, penilaian autentik, berupa praktek wudhu, misalkan salat, observasi akhlak, portofolio, proyek, refleksi diri. Kemudian menilai pengetahuan sikap keterampilan secara terpadu. Nah, kelebihan dan kekurangan. Kalau dia konten, kelebihannya apa? Materi PAI tersampaikan secara luas dan lengkap, cocok untuk fondasi awal pemahaman agama. Kekurangannya apa? Kurang aplikatif. Siswa bisa paham teori tetapi tidak mengamalkan. Kalau dia berbasis kompetensi, kelebihannya membentuk karakter dan akhlak. Pembelajaran bermakna dan kontekstual selaras dengan kurikulum Merdeka. Sedangkan kekurangannya menuntut kreativitas dan kesiapan guru, penilaiannya lebih kompleks, lebih rumit lah. Itu diantara. Jadi kesimpulannya adalah kurikulum PAI berbasis konten menekankan pada pengetahuan, sementara kurikulum berbasis kompetensi menekankan pengamalan, karakter, dan keterampilan Islami. Dalam konteks pendidikan modern, pendekatan berbasis kompetensi lebih efektif untuk membentuk peserta didik yang memahami sekaligus menghidupkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Kemudian pertanyaan berikutnya, strategi dan metodologi PAI. Pendekatan pembelajaran PAI, pengertiannya adalah cara pandang atau sudut pandang. Ya, sudut pandang dalam melihat proses pembelajaran. Pendekatan sama dengan filosofi umum, landasan berpikir pembelajaran. Ya, kalau dia strategi dan metodologi PAI, maka kalau dia pendekatan itu adalah cara pandang ya. Pendekatan itu adalah cara pandang atau sudut pandang dalam melihat proses pembelajaran. Contoh dalam PAI itu kalau pendekatan keteladanan uswah hasanah, maka pembelajaran itu berbasis contoh perilaku. Jadi guru menampilkan perilaku yang baik. Kemudian pendekatan pembiasaan, fokus pada pembentukan karakter melalui pengulangan amal soleh seperti infak gitu. Kemudian pendekatan emosional spiritual, membangkitkan keimanan dan perasaan beragama seperti dilakukan ya, saling menghormati, kemudian kegiatan imtak. Kemudian pendekatan kontekstual, menghubungkan materi PAI dengan realitas kehidupan. Fungsi menjadi landasan untuk memilih strategi dan metode. Sedangkan strategi, pengertiannya adalah rencana besar. Itu strategi. Strategi itu adalah rencana besar atau desain umum untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi strategi itu sama dengan rencana menyeluruh untuk mengatur pembelajaran. Contohnya seperti strategi expository, di mana guru menyampaikan materi secara langsung. Ada namanya strategi inquiring, siswa mencari dan menemukan pengetahuan. Ada strategi pembelajaran aktif atau active learning, siswa dilibatkan dalam kegiatan belajar. Ada strategi kooperatif,
kerja kelompok dalam memahami ajaran Islam misalkan. Nah, fungsinya apa? Menjabarkan langkah-langkah umum dari pendekatan yang dipilih. Kemudian ada namanya metode pembelajaran PAI. Ada tadi pendekatan, strategi, dan metode. Metode itu apa? Metode itu adalah cara atau teknik spesifik yang dipakai guru dalam menyampaikan materi. Jadi metode itu sama dengan teknik praktis dalam proses mengajar. Teknik praktis dalam proses mengajar. Contoh metode dalam PAI itu boleh ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, storytelling, hafalan, role playing. Jadi fungsinya apa? Alat langsung yang digunakan guru di kelas. Apa hubungan ketiganya? Ya, kalau pendekatan landasan umum filosofis, kalau strategi itu rencana operasional berdasarkan pendekatan, kalau metode itu teknik pelaksanaan di kelas berdasarkan strategi. Contoh hubungan, pendekatan keteladanan. Kalau strategi, pembelajaran aktif berbasis model. Kalau dia metode, demonstrasi akhlak, praktik, dan role model. Kesimpulan singkatnya adalah, kalau pendekatan dia fokusnya cara pandang, level paling umum, sifat filosofis. Kalau dia strategi, fokusnya itu pada rencana pembelajaran. Itu level menengah. Kalau sifatnya operasional. Kalau dia metode, ya metode itu fokusnya itu teknik mengajar. Levelnya itu paling spesifik. Sifatnya itu praktis, teknis. Itu diantara perbedaan strategi dan metodologi dalam PAI. Kemudian selanjutnya bagaimana penerapan PAIKEM atau Active Learning dalam pembelajaran PAI. Ya, pengertian penerapan PAIKEM dalam PAI ini adalah dalam pendidikan agama Islam berarti menciptakan atau mewujudkan proses pembelajaran yang mengaktifkan peserta didik. Jadi PAIKEM itu pembelajaran aktif, ya, mengaktifkan peserta didik dalam memahami ajaran Islam. Kemudian mengembangkan kreativitas melalui kegiatan keagamaan, membuat pembelajaran menyenangkan, bukan menegangkan. Ini perlu menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan, bukan menegangkan. Biasanya sesuatu yang menegangkan itu sulit diterima oleh peserta didik. Jadi kalau sesuatu yang menyenangkan itu mereka, apalagi anak usia dini ya, itu lebih terbawa dengan suasana sehingga mudah mereka pahami dari materi pembelajaran tersebut. Kemudian memberikan ruang PAIKEM, memberikan ruang praktik, bukan hanya teori. Jadi pembelajaran itu tidak hanya semata teori, tapi terkadang anak-anak itu juga butuh praktik dan terkadang itu lebih mereka fahami dari sekedar teori. Nah, PAIKEM ini menekankan learning by doing dalam ibadah, akhlak, dan pemahaman agama. PAIKEM. PAIKEM itu pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, lebih kurang makna seperti itu. Ya, aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kemudian prinsip penerapan PAIKEM dalam pembelajaran PAI itu aktif. Siswa terlibat secara fisik, mental, emosional. Inovatif menggunakan metode dan media variatif. Kalau kreatif itu mendorong siswa berekspresi dan berkreasi. Kalau efektif itu tujuan pembelajaran tercapai. Menyenangkan, suasana kelas ramah, mudah diterima. Itu bentuk dari pelajaran PAIKEM. Kemudian selanjutnya, kesimpulan, penerapan PAIKEM dalam PAI adalah cara efektif untuk mengubah pembelajaran agama dari yang bersifat hafalan menjadi pengalaman hidup, sehingga nilai-nilai Islam benar-benar meresap, menyenangkan, dan mudah dipraktikkan. Kemudian selanjutnya berikan contoh penerapan problem based learning PBL dan pelajaran pada pembelajaran PBL. Berikan contoh penerapan problem based learning PBL pada pembelajaran PAI. Nah, contohnya seperti materi akhlak ya, judul akhlak terhadap sesama, PBL, model PBL dengan kompetensi mengamalkan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, guru menayangkan video pendek atau cerita di mana di kelas 6 misalkan banyak siswa saling mengejek fisik, membuli lewat grup WA kelas dan tidak mau bekerja sama dalam kelompok. Akibatnya suasana belajar menjadi tidak nyaman dan beberapa siswa merasa tertekan. Nah, guru lalu bertanya, apakah perbuatan itu sesuai ajaran Islam? Apakah dalil yang melarang sikap merendahkan teman?
bagaimana solusi Islami untuk menghentikan masalah tersebut. Inilah pemicu PBL. Jadi sehingga siswa dihadapkan pada masalah nyata tentang akhlak. Maka langkah-langkah PBL dalam pembelajaran PAI itu yang pertama adalah orientasi pada masalah. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran lalu menampilkan masalah bullying dan ejekan dalam kelas. Tujuannya apa? Membangkitkan rasa peduli moral dan kepekaan keagamaan siswa. Kemudian langkah yang kedua, identifikasi dan klarifikasi masalah. Siswa secara berkelompok mendiskusikan pertanyaan. Apa masalah utama dari kasus itu? Apa penyebab perilaku tidak berakhlak tersebut? Apa akibatnya bagi pelaku, korban, dan kelas? Jadi guru hanya memfasilitasi, bukan memberikan solusi. Biarkan murid itu berdiskusi untuk mencari solusi. Kemudian langkah ketiga, pengumpulan informasi dan dalil. Tiap kelompok mencari informasi dari Al-Quran, misalnya Hujurat ayat 11. Kemudian hadis tentang akhlak mulia dan larangan menghina. Contoh perilaku Nabi dalam pergaulan, nilai-nilai akhlak yang seharusnya. Sumbernya apa? Bisa buku PAI, Al-Quran digital, artikel, atau konsultasi dengan guru. Langkah keempatnya apa? Analisis dan penyusunan solusi. Kelompok menyusun alternatif solusi Islami, misalnya membuat aturan kelas saling menghormati atau kesepakatan kelas lah. Membentuk teman pendamping bagi siswa pendiam, mengingatkan adab berbicara, memperbaiki grup PA kelas dengan moderator. Langkah kelimanya apa? Presentasi solusi. Setiap kelompok mempresentasikan hasil analisis berupa identifikasi masalah, dalil, penyebab, dampak, solusi Islami, bentuk aksi nyata. Kelompok lain memberikan masukan. Itu ketika presentasi. Nah, langkah keenamnya apa? Refleksi dan penilaian. Guru mengajak siswa merenung, mana sikap Rasulullah yang bisa kita terapkan mulai hari ini? Apa perubahan yang kamu lakukan, yang akan kamu lakukan minggu ini? Kemudian penilaian dilakukan dengan rubrik diskusi, rubrik presentasi, lembar refleksi individu, dan observasi akhlak selama proses pembelajaran berlangsung. Apa hasil yang diharapkan? Ya, tentu melalui PBL, siswa diharapkan mampu menganalisis persoalan akhlak secara kritis, menemukan dalil-dalil syar'i secara mandiri, memilih solusi Islami berdasarkan nilai PAI, mempraktikkan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Itu diantara contohnya. Kemudian variasi PBL lain dalam PAI. Ada beberapa contoh masalah lain yang cocok untuk PBL, seperti kasus siswa tidak sholat di sekolah, masalah pergaulan bebas dan batasan lawan jenis, masalah utang piutang yang tidak sesuai syariat, kasus hoax dan ghibah di media sosial, masalah pengelolaan zakat di desa. Ini bisa dijadikan PBL untuk pembelajaran di kelas. Kemudian selanjutnya adalah membaca bahasa Arab ya, pengetahuan tambahan untuk bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muammal bin Hisham al-Yashkari, haddatsana Ismail an Sawwar bin Dawud Abi Hamzah an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Artinya, telah menceritakan kepada kami Muammal bin Hisham al-Yashkuri, telah menceritakan kepada kami Ismail dari Sawwar bin Daud Abu Hamzah, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya. Artinya jika mereka tidak mau melaksanakan salat maka dipukul. Untuk pukul ini artinya tujuan mahabbah ya, dengan pukulan yang tidak menimbulkan mudarat, atau mencelakai anak kita. Nah, ini terjadi ketika mereka berumur 10 tahun serta pisahkanlah tempat tidur di antara mereka. Artinya orang tua memisahkan tempat tidur dari anaknya jika sudah berumur 11 tahun. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, ide pokok dari hadis tersebut adalah hadis ini menjelaskan tahapan pendidikan ibadah salat bagi anak, yaitu pertama memerintahkan anak salat ketika umur 7 tahun. Kemudian memberi hukuman mendidik ya, at-ta'dib, mendidik, dipukul ringan ketika anak sudah berumur 10 tahun jika mereka disuruh salat tapi tak mau. Dan ketika di umur 10 tahun tersebut mereka itu dipisahkan tempat tidurnya dari orang tua untuk menjaga adab dan akhlak.
Jadi dengan demikian, inti hadis adalah pedoman pendidikan karakter dan pembinaan ibadah anak dalam Islam bertahap. Kemudian membaca bahasa Inggris, Islamic education emphasizes moral education, focusing on values such empathy, resilience, gratitude, and compassion. These values are embedded in daily activities like ritual worship, Quran recitation, and charitable acts. The stories of prophets in the Quran also provide principles for moral education, such as kindness, logical reasoning, and patience. And fashion. Parents play a crucial role as the family educator, instilling Islamic values through ritual practice, storytelling, ethical guidance, habit formation, and role modeling. This family based This family-based approach is essential, especially in rural areas with limited access to formal religious institution. Artinya pendidikan Islam menekankan pendidikan moral dengan fokus pada nilai-nilai seperti empati, ketangguhan, rasa syukur, dan kasih sayang. Nilai-nilai ini tertanam dalam aktivitas sehari-hari seperti ibadah ritual, pembacaan Al-Quran, dan kegiatan amal. Kisah para nabi dalam Al-Quran juga memberikan prinsip-prinsip bagi pendidikan moral seperti kebaikan, penalaran logis, dan kesabaran. Orang tua memainkan peran penting sebagai pendidik utama, menanamkan nilai-nilai Islam melalui praktik ritual, bimbingan etika, pembentukan kebiasaan, dan keteladanan. Pendekatan berbasis keluarga ini sangat penting, terutama di daerah pedesaan yang memiliki akses terbatas terhadap lembaga keagamaan formal. Jadi pokok dari statement di atas adalah satu, pendidikan Islam itu menekankan pendidikan moral dengan nilai-nilai utama seperti empati, ketangguhan, rasa syukur, dan kasih sayang. Yang kedua, nilai moral dalam Islam ditanamkan melalui aktivitas sehari-hari seperti ibadah, salat, membaca Al-Quran, sedekah, dan beramal lainnya. Kemudian kisah para nabi menjadi sumber prinsip moral, termasuk kebaikan, penalaran logis, dan kesabaran. Dengan diceritakan kisah-kisah tersebut, kita bisa meneladani bagaimana perjuangan mereka, kesabaran mereka dalam berdakwah. Kemudian orang tua berperan sebagai pendidik utama dalam menanamkan nilai-nilai Islam melalui ritual, cerita, bimbingan etika, pembiasaan, dan teladan. Maka orang tua yang saleh, insya-Allah anaknya juga saleh. Yang kelima, pendidikan berbasis keluarga sangat penting, terutama di daerah pedesaan yang minim akses lembaga keagamaan formal. Demikian jawaban dari ujian komprehensif. Terima kasih saya ucapkan, dan mohon maaf jika dalam penyajian terdapat kesilapan dan kekurangan. Syukran jazila ala husni ihtimamikum wal afa minkum. Barakallahu fikum. Samahatu Ad-Doktor Muhammad Rudi Wijaya MPDI. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa memenuhi harapan dari Pak Doktor. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.